Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Anissa Zulia Fitriani. Saya Asila Zalpa, saya Mudrika, saya Agni Pratista Putri, saya Melani Putri, saya Cantika Amelia, saya Chelsea Rosa Aprilia, saya Aditya Saputra, saya Juwira Kurniawan. Di sini kami akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Jawa Timur, yaitu peristiwa Lumpur Lapindo. Hak asasi manusia menurut UU nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada keberadaan manusia yang merupakan suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang dimana anugerah tersebut wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara hukum. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional. Lumpur Lapindo merupakan fenomena semburan lumpur panas yang terjadi di wilayah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2006. Peristiwa ini merupakan satu-satunya bencana alam terparah yang ada di Indonesia, yang menyebabkan kerugian secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian bagaimana kronologi kejadian Lumpur Lapindo? Berawal pada tanggal 27 Mei 2006, sebuah perusahaan bernama PT Lapindo Brantas melakukan sebuah pengeboran sumur gas yang bernama Bandat Panci. Pengeboran ini kemudian mengalami masalah. Pengeboran ini dilakukan tanpa menggunakan casing pelindung yang memadai. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2006, lumpur mulai menyembur di sekitar lokasi pengeboran sumur gas. Awalnya lumpur menyembur hanya bervolume kecil, yaitu sekitar 5.000 meter per kubik per harinya. Lama-kelamaan, kemudian volume ini terus meningkat per harinya. Pada Juni 2006, volume lumpur terus meningkat sehingga menggenangi beberapa desa di sekitar lokasi kejadian. Perusahaan mencoba menghentikan semburan dengan teknik snubbing dan juga pemasangan bola beton, tetapi gagal. Kemudian pada Agustus 2006, lumpur mulai menggenangi wilayah yang lebih luas dan menenggelamkan sekolah, rumah, pabrik, dan juga lahan pertanian. Banyak penduduk yang mulai dievakuasi. Hingga akhirnya pada September 2006, pemerintah menyatakan bahwa Lumpur Lapindo merupakan bencana nasional. Selanjutnya ada tanggapan dari pemerintah. Pada tahun 2007 dibangunnya tanggul-tanggul besar untuk menahan aliran lumpur Lapindo. Akan tetapi sering jebol dikarenakan adanya tekanan yang terus meningkat. Lumpur menenggelamkan 16 desa dan di 3 kecamatan yaitu Porong, Jabon, Tanggulangi, dan adanya ribuan orang yang telah kehilangan rumah dan pekerjaan mereka. Lalu di jalur transportasi utama di Jalan Tol Surabaya dan di jalur kereta api ikut juga terdampak. Kami akan menjelaskan tentang hubungan antara pelanggaran hak asasi manusia dan bencana Lumpur Lapindo. Menurut temuan Komnas HAM, hak keluarga sekitar yang direnggut dari terjadinya peristiwa bencana Lumpur Lapindo adalah hak atas standar dan lingkungan hidup yang layak, hak atas rasa aman, hak atas pengembangan diri, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kesehatan. Saat ini lumpur tersebut telah menggenangi 470 hektar lahan dan mengubur 9 desa. Menurut awal data Badan Pemeriksa Keuangan, lumpur tersebut telah merusak 10.462 rumah, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektar sawah. Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban jiwa sebanyak 26.317 jiwa. Mereka terpaksa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Di sini saya akan menjelaskan kontroversi pihak yang bertanggung jawab atas bencana lumpur Lapindo. Sampai hari ini, kontroversi atas penyebab semburan lumpur itu masih berlanjut. Polda Jawa Timur bahkan pernah menetapkan 13 tersangka terkait semburan lumpur tersebut, yaitu dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT Mediki Citranusa, PT 3 Medium Mas Jaya, dan Lapindo Brantas. Namun penyelidikan kasus dihentikan lantaran perkara perdata yang digugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup.
tersebut kandas. Dalam kontroversi itu mengemukakan dua argumentasi yang dianggap menjadi biang keladi terjadinya semburan lumpur. Pertama, lumpur. Kemudian merupakan bencana alam yang terpengaruh peristiwa gempa 5,9 skala Richter yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2006. Kedua, lumpur lapindo yang memadati area di Kabupaten Sidoarjo itu disebabkan eksplorasi pengeboran gas yang dilakukan Lapindo Berantas. Pendapat ini paling mengemukakan dalam sebuah konferensi internasional yang dihelat di Afrika Selatan pada tanggal 26 sampai 29 Oktober 2008. Konferensi ini yang dihadiri oleh geologi dari seluruh dunia itu menghasilkan 4 kesimpulan. 3 ahli geologi mendukung gempa Yogyakarta sebagai penyebab semburan lumpur. 42 ahli menyatakan pengeboran Lapindo yang menjadi bidang keladi luaran lumpur. 13 ahli menyebut kombinasi gempa Yogyakarta dan pengeboran. 16 ahli lainnya menyatakan belum bisa beropini.